ولما كثر بعضهم من هؤلاء المبتدع الكلام على بعض الناس يقول هذه بدعة وهذه بدعة، قال ما معنى البدعة عندك؟ Ada sebagian orang ketika dia banyak mengumbar ucapan, oh ini bid'ah, itu bid'ah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya satu orang saleh, satu ulama berkata, coba apa sih artinya bid'ah? قال كل شيء لم يكن موجود في عهد النبي والصحابة وهو بدعة. Maka dijawab oleh orang yang sesumbar itu, segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat, maka itu adalah bid'ah. إذا كان هكذا فأنت بنفسك أول بدعة، أنت بدعة. Jika demikian, yang tidak ada di zaman Nabi dan sahabat adalah bid'ah, maka diri kamu adalah bid'ah, sebab kamu nggak ada di zaman Nabi. لماذا؟ Perkara baru yang tidak dikerjakan Nabi, tidak ada di zaman Nabi, itu bukan dalam urusan dunia, tapi an yustanad hadzal ihdaats ila ad-din. Disandarkannya perbuatan baru ini kepada agama. Maka enggak ada bidah dalam urusan dunia. Maksudnya bidah yang tercela. Bidah yang tercela itu hanya dalam urusan agama saja, tidak ada dalam urusan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di kali ini saya akan mereaksi yaitu tentang terkait masalah bid'ah. Jadi saya menemukan satu video yaitu tentang pembahasan masalah bid'ah yaitu oleh Habib Umar. Jadi Habib Umar mengatakan bahwa bid'ah itu hanya berkaitan dengan syariat. Jadi beliau Habib Umar mengatakan bahwa pengertian bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan dalil-dalil syariat. Nah, teman-teman semuanya, lebih lengkapnya mari kita simak pengertian bid'ah menurut Habib Umar. Sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melanggar dengan dalil-dalil syariat, yang melanggar bertentangan dengan dalil-dalil syariat, itu bid'ah namanya. Itu bid'ah, ya. وقد كان المفهوم للسنة والبدعة واضح بين الأمة على مدى القرون. Dan pemahaman tentang sunnah dan bid'ah dulu jelas selama berabad-abad, semua tahu betul pemahaman yang benar akan makna sunnah dan bid'ah. حتى بدأ ابن تيمية عليه رحمة الله يبتدع بعض مفاهيم في البدعة. Sehingga datang ke masanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang mana beliau ada melakukan sesuatu kebid'ahan di dalam beberapa hal-hal tertentu dalam syariat. Imam Ibnu Taimiyah melakukan kebid'ahan dalam hal-hal tertentu terkait dengan syariat. Loh, kok bisa ya? Nah, mari kita simak ya. جاء بعده الشاطبي فمشى على ذلك السبيل وخالفوا المفهوم في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. Dan datang setelahnya Ibn Taimiyah Syatibi, dan juga dia pun juga melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ajaran para sahabat dan para sesepuh agama daripada Islam. Oh, jadi beliau mengatakan terus kemudian Imam Syatibi ya, yaitu membuat bid'ah, katanya seperti itu ya, yaitu melanggar ajaran Nabi SAW dan para sahabat. Kok bisa begini jadinya ya? Mari kita simak kembali. ثم جاء محمد بن عبد الوهاب بعدهم بقرون فجدد كلامهم المخالف لكلام الصحابة والتابعين بإحسان ووسعه ونشره. Hingga datangnya belakangan ini datangnya Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana dia ini yang menukil daripada ucapan-ucapan dua orang tadi dan menyebarkan pelanggaran pemahaman akan bid'ah yang melanggar daripada sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menyebarkan ke pelosok akan pemahaman yang keliru ini. Bukankah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah menjauhkan kaum muslimin daripada perbuatan-perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat ya. Dahulu ya Mekah itu dikuasai oleh orang-orang Sufi dan Syiah. Jadi ketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya banyak melihat kesedihan-kesedihan yang ada di tempat tersebut. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ya memberantas kesedihan-kesedihan sebagaimana meminta kepada kuburan ya. Nah, teman-teman semuanya mari kita simak ya. Kok bisa ya Muhammad bin Abdul Wahab membuat bid'ah?
على إن إنكار الذكر الله بالجهر أو بالسر للفرادى أو الجماعات الإنكار لذلك بدعة. Padahal sebenarnya mengingkari zikir kepada Allah, baik zikir itu dilaksanakan perorangan ataupun berkelompok, itu tidak boleh diingkari. Mengingkari kumpulan zikir, ingkarnya itu adalah sebenarnya bid'ah. Nah teman-teman ya, jadi dakwah salafi ini tidak pernah mengingkari zikir ya. Bahkan kita itu dianjurkan untuk zikir pagi dan petang ya. Bukan kita mengingkari orang yang berzikir ya, yaitu misal ada orang yang berzikir berkelompok ataupun dengan suara lirih ataupun dengan suara keras ya. Kita tidak mengingkari zikir itu ya. Karena zikir itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Akan tetapi tata caranya itu yang tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa kita mengingkari dan kemudian yang mengingkari itu disebut ahli bid'ah? Kok kebalik jadinya ya? على إن إنكار مدح النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة والسلام عليه هذا الإنكار هو البدعة. Yang mengingkari pengingkaran sholawat kepada Nabi Muhammad, memperbanyak sholawat dan juga mengingkari pujian terhadap Rasulullah, pengingkaran ini adalah perbuatan bid'ah. Mestinya ya teman-teman semuanya ya, dakwah salafi ini tidak pernah ya melarang untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salafi ini menyuruh untuk menganjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak-banyaknya, apalagi setiap hari Jumat ya. Jadi kita tidak pernah mengingkari orang yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tata caranya itu yang tidak sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ittiba, mengikuti sunnah Nabi ya. Yaitu misal ketika dianjurkan untuk bersolawat, maka mereka solawatan rame-rame ya, kemudian pakai musik, kemudian sambil berjoget. Itu yang kita ingkari solawatan yang seperti itu ya. Kalau solawat, kita ini menganjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi itu adalah pelaksanaannya, tata caranya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan kepada para sahabat bagaimana sih cara bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Dan sholawat seperti sholawat Ibrahimiyah ya. Nah itu sholawat yang afdol ya. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak kembali. Oke ya teman-teman semuanya, kita tidak pernah melarang sholawat ya. Kalau kita melarang sholawat itu tidak benar ya, itu fitnah. Yang kita larang itu adalah tata caranya itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mari kita simak. Sebab pengingkaran itu yang bertentangan dengan dalil-dalil syariat. يقول النبي لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى كما رواه الإمام مسلم في صحيحه إلا نزلت عليهم الملائكة إلا حفتهم نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Sebab dalam Sahih Muslim disebutkan tidaklah berkumpul sekelompok orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan turun sakinah, diliput oleh malaikat, turun rahmat dari Allah taala dan Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikatnya bagi mereka orang yang ngumpul berzikir bersama-sama. هذا كلام النبي. Ini ucapan Nabi Muhammad. فيجي واحد من هؤلاء المبتدعة لقوم من قعدوا يذكرون الله يقول بدعة ضلالة نار. Itu ucapan Nabi. Terus datang orang-orang yang dengan pemikiran yang cacat, ngelihat manusia mengumpul berzikir kepada Allah, dia bilang ini adalah bid'ah yang sesat. Bentar ya teman-teman ya. Masalah zikir itu ya, kita tidak pernah mengingkari ya. Saya ingatkan kembali lagi, zikir itu baik karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu mengingkarinya itu tata caranya ya. Tata caranya, bukan zikirnya. Zikirnya adalah baik ya. Jadi zikir berjamaah dengan satu suara, zikir adalah suatu yang masyru', yaitu disyariatkan. Namun pelaksanaannya dengan tata cara semacam ini tidak disyaratkan dan termasuk bid'ah yang menyelisih sunnah ya. Jadi zikirnya itu baik ya. Akan tetapi pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini termasuk adalah
bid'ah idzofiyah, yaitu dilihat dari satu sisi adalah perkara yang disyariatkan ya, yaitu ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ditinjau dari sisi lain, yaitu dilihat dari 6 aspek adalah bid'ah. 6 aspek tersebut adalah waktu, kemudian tempat, kemudian tata cara, kaifiyah, dan sebab, jumlah, dan jenis. Contohnya bid'ah idzofiyah adalah zikir setelah sholat atau di berbagai waktu secara berjamaah dengan satu suara. Zikir adalah suatu yang masyru' ya. Kemudian yaitu disyariatkan itu zikir ya. Namun pelaksanaannya dengan tata cara semacam ini tidak disyariatkan dan termasuk bid'ah yang menyelisih sunnah. Jadi yang dikatakan oleh Habib Umar tadi yaitu zikirnya sudah baik ya, yaitu disyariatkan. Akan tetapi cara pelaksanaannya itu ya yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya akan contohkan ya, ketika bid'ah pertama kali muncul di tengah-tengah umat ketika setelah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bid'ahnya orang-orang Khawarij. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengingkari orang-orang yang berzikir secara berjamaah di masjid. Dikisahkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa al-Asy'ari berkata, aku melihat di masjid ada beberapa orang yang duduk membuat halaqah sambil menunggu sholat. Setiap halaqah ada seorang pemimpin yang memegangi kerikil. Kemudian ia berkata, bertakbirlah 100 kali. Maka para pesertanya pun bertakbir 100 kali. Kemudian pemimpinnya berkata, bertahlillah 100 kali. Maka para pesertanya pun bertahlil 100 kali. Kemudian pemimpinnya berkata, bertasbihlah 100 kali. Maka para pesertanya pun bertasbihlah 100 kali. Ibnu Mas'ud berkata, lalu apa yang engkau katakan kepada mereka, wahai Abu Musa? Abu Musa menjawab, aku tidak katakan apapun karena menunggu pandanganmu. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, mengapa tidak engkau katakan saja pada mereka, hitunglah keburukan-keburukan kalian saja. Maka aku jamin kebaikan-kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sama sekali. Kemudian Ibnu Mas'ud pergi dan kami pun pergi bersama beliau. Sampai pada suatu hari Ibnu Mas'ud mendapati sendiri halaqah tersebut. Lalu beliau pun berdiri di hadapan mereka. Ibnu Mas'ud berkata, apa yang kalian lakukan ini? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, ini adalah kerikil untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah keburukan kalian saja. Maka aku jamin kebaikan-kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sama sekali. Wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian binasa. Demi Allah, yang kalian lakukan ini adalah ajaran agama yang lebih baik dari ajaran Muhammad atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan apa-apa kecuali kebaikan, ya, kecuali kebaikan. Ibnu Mas'ud menjawab, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan kepada kami tentang suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran, akan tetapi bacaan mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Demi Allah saya tidak tahu, bisa jadi kebanyakan mereka adalah kalian. Kemudian Ibnu Mas'ud meninggalkan mereka. Kemudian Amr bin Salamah berkata, kami melihat kebanyakan orang-orang yang ada di halaqah itu adalah orang-orang yang ikut melawan kami di barisan Khawarij pada perang Nahrawan. Diriwayatkan Ad-Darimi dalam sunannya nomor 210 dan disahihkan Al-Albani dalam Al-Silsilah Asy-Syahihah. Lihatlah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari orang-orang yang berzikir, namun zikir mereka dengan tata cara yang bid'ah, ya, yaitu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Apakah kita akan menuduh Ibnu Mas'ud melarang orang berzikir? Ya, tentu tidak. Karena yang beliau ingkari bukan ibadah zikir, namun zikir yang disertai dengan kebid'ahan. Maka kebid'ahan tetaplah buruk walaupun dinamakan sebagai ibadah atau zikir atau sholawat atau doa atau sebutan-sebutan baik lainnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan,
Setiap kebid'ahan itu sesat walaupun manusia menganggapnya baik. Diriwayatkan Ibnu Battah dalam Al-Ibanah nomor 175. Al-Lalika dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah nomor 104. Disahihkan Al-Albani dalam Islahul Masyajid halaman 13. Nah, teman-teman semuanya, jadi kita itu tidak melarang ya berzikir, akan tetapi tata caranya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.